Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sehat warga Magelang. Selamat berjumpa dalam podcast musik, ngobrol seru dan asik Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Gimana kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya Sobat Sehat. Senang sekali Sobat Sehat, saya Siska bisa hadir kembali mengajak Sobat Sehat ngobrol-ngobrol di episode ke-31 musik kali ini. Mungkin ada Sobat Sehatnya yang baru ikut bergabung atau follower baru RSUD Merah Putih. Lokasi RSUD Merah Putih ada di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Mertoyudan, Magelang, dekat dengan pertigaan lampu merah Melondo. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di RSUD Merah Putih. Nih, langsung saja kita kenalan. Halo dokter, apa kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat, Mbak. Silahkan perkenalan dokter. Hari ini nggak ada poli ya dok? Belum ada. Oke, silakan. Oke, perkenalkan saya Dr. Danu Lestarianto SPOG. Saya dokter spesialis obstetrik dan ginekologi di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Saya praktek di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pagi mulai jam 8, kemudian Jumat di jam 13. Oke, berarti hari Rabu nggak ada poli ya, dok? Tapi ada operasi ya dok ya? Iya, ada operasi. Oke dokter dan Sobat Sehat, di episode podcast kali ini kita akan membahas nih salah satu topik yang mungkin masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, tapi sangat penting terutama bagi perempuan. Iya, kita akan ngobrol ini soal endometriosis, sebuah kondisi medis yang mempengaruhi jutaan wanita di seluruh dunia, namun seringkali terabaikan bahkan sampai terlambat didiagnosis. Nah, berdasarkan data dari WHO nih dok, diperkirakan ada sekitar 190 juta perempuan di dunia yang menderita endometriosis dengan prevalensi tertinggi pada wanita usia reproduktif yaitu antara 15 hingga 49 tahun. Nah, kita akan kupas tuntas penyebab, gejala, pengobatan, serta solusi mencegah dan mengatasi endometriosis ini. Baik Sobat Sehat, apabila Sobat Sehat ingin mengajukan pertanyaan, boleh banget, jangan ragu, bisa chat di live Instagram RSUD Merah Putih. Mungkin langsung saja ya dok ya, kita ulas singkatnya, sebenarnya endometriosis itu apa sih dok? Oke, jadi yang pertama tentang endometriosis ini adalah, suatu keadaan yang diderita pada wanita, biasanya wanita yang usia subur itu, di mana tanda utamanya memang nyeri haid yang paling utama itu. Tetapi di sini endometriosis ini adalah suatu keadaan jaringan endometrium yang harusnya itu keluar atau mungkin luruh saat menstruasi itu malah bertumbuh di luar jaringan endometrium. Jadi bisa di otot, di myometrium, bisa di tuba, bisa kemudian di ovariumnya itu sendiri yang pada saat menstruasi akan menimbulkan terjadinya nyeri tadi karena darahnya yang jadi men itu tadi malah terperangkap di luar maksudnya di rongga-rongga tadi. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Jadi bisa berpengaruh nanti ke kualitas hidup dari wanita usia subur. Jadi itu sebenarnya sisa dari darah haid ya dok? Harusnya menjadi darah ya, yang keluar, tapi dia terperangkap tidak keluar. Betul, gitu. Ya. Jadi kalau menstruasi itu kan jaringan endometrium yang sudah tidak bisa tidak bisa luruh, akibatnya bisa keluar gitu. Okay. Harusnya keluar malah terperangkap di dalam gitu. Itu kenapa dok? Ya itu karena tadi ada berbagai macam penyebabnya ya. Penyebabnya yang pertama adalah mungkin aliran mennya pada beberapa wanita itu tidak lancar. Jadi dia harusnya keluar ke bawah malah kembali ke atas, balik ke atas gitu. Jadi itu bisa terjadi kista ovarium. Kemudian ke kista, jadi ovarium atau kista coklat kita bilangnya, atau ke merembes sampai ke otot, bisa menjadi suatu adenomiosis seperti itu dan hal-hal lainnya. Oke, penyebab utamanya itu sebenarnya apakah karena hormon dok, atau ada faktor genetik, lingkungan, atau gaya hidup dok yang bisa mempengaruhi perkembangan endometriosis? Memang kalau yang saat ini memang faktor utamanya belum kita ketahui karena masih banyak faktor ininya. Bisa karena faktor genetik, karena ada ditemukan juga itu adalah jaringan endometrium tapi di daerah paru. Paru-paru ya. Jadi tiap bulan pada saat dia men dia juga batuk darah. Tapi kalau pas tidak men dia tidak terjadi batuk darah gitu seperti itu. Jadi terus kemudian waktu itu kita cek biopsinya dari parunya itu ditemukan jaringan yang menyerupai
endometriosis, jaringan endometrium itu tadi. Jadi endometriosis yang tumbuh di luar jaringan endometrium itu tadi. Ada juga waktu ini karena faktor genetik tadi ya, dia itunya di otak. Jadi pada waktu dia menstruasi, kepalanya jadi ikut pusing atau sakit kepala dan sebagainya. Otomatis akibatnya waktu itu kita biopsi juga ditemukan jaringan yang menyerupai endometrium. Jadi itu mungkin masih ada hubungannya dengan endometrium tadi yang tumbuh karena faktor genetika itu tadi. Tetapi di zaman sekarang ini kita terapi-terapi yang dari luar negeri itu sudah menyatakan kalau endometriosis itu bisa dicegah dengan, nanti kita bahas ya nantinya, dengan cara gaya hidup ya, nanti termasuk makanan nanti kita juga bahas. Oke. Nah, jadi gejala dari endometriosis yang seharusnya diwaspadai oleh wanita apa, Dok? Sekaligus nih menjawab pertanyaan yang diajukan melalui DM ke Instagram RSUD Merah Putih dari FH_allshop05. Gejala yang sering timbul karena endometriosis itu apa, Dok? Oke, jadi gejalanya itu ada 3. Jadi ada 3 gejala bisa kita dinamakan trias endometriosis itu. Yang pertama itu nyeri saat menstruasi. Ya, jadi kita dysmenorrhea berat ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang bertanya, Dok, saya juga menstruasi juga nyeri, Dok. Tapi ini saya hari pertama, kedua atau ketiga itu masih kalau masih dalam batas normal, masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari, itu belum mengarah ke mengarah ke keadaan endometriosis seperti itu. Tapi kalau sampai dia tidak bisa masuk kerja, tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah, bahkan sampai ke ada yang sampai keringat dingin, hanya tidak bisa beraktivitas, mungkin itu bisa ke endometriosis, tapi butuh pemeriksaan nanti lebih lanjut ya. Kemudian setelah nyeri haid, dysmenorrhea, kemudian yang kedua biasanya ditemukan adanya massa. Ya karena tadi jaringannya tadi kan meresap ke otot, otomatis ototnya ikut membesar. Jadi rahimnya kesannya kayak miom, tapi ternyata itu adalah jaringan endometriosis yang mendesak. Atau mungkin dia ke endometrioma atau mungkin tumpah sampai ke ovarium, jadi timbul kista ovarium, dan mungkin nanti kista coklat karena nanti darah mennya akan kumpul di ovarium, jadi kista coklat, jadi timbul adanya massa. Kemudian yang ketiga adalah biasanya itu ada, kita bisa mendiagnosisnya kalau sudah menikah, biasanya dia akan sulit untuk hamil. Ada gangguan dari infertilitas itu. Jadi ada 3 itu tadi yang ituin, tapi tidak semua nyeri haid itu endometriosis. Tidak semua orang yang susah hamil itu karena endometriosis, karena banyak faktor. Kemudian massa yang lain juga ada, kista ovarium, tumor padat ovarium atau miom dan sebagainya, itu juga belum tentu juga massa itu. Tapi kalau misalnya endometriosis ditemukan di 3-3-nya itu. Kalau tadi kan dokter bilang nyeri pada saat haid ya, Dok. 1, 2, 3 hari pertama, kedua dan ketiga. Kalau selama haid kemudian sakit terus bisa ya, Dok ya? Selama haid sakit terus atau hanya makanya ini kan namanya penyakit ini itu biasanya itu adalah nyeri saat haid. Tapi kalau nyeri perut bahkan di luar itu mungkin penyakitnya yang lain. Tapi ini khasnya kalau di endometriosis adalah nyeri saat haid atau dysmenorrhea yang berat itu. Jadi khasnya di situ. Makanya dia nyerinya siklik pas apa? Siklusnya keluarnya pas haid. Haid saja ya, Dok, pas haid saja itu. Berarti tapi kalau nggak haid ya sehat. Sehat. Nah, faktor resikonya, Dok, dari endometriosis jadi ini? faktor resiko ini memang tadi yang pertama memang ada hubungan sama genetik atau mungkin ini ya faktor keluarga. Jadi kalau ibunya atau mungkin di riwayat keluarganya ada endometriosis, dia ada kemungkinan endometriosis. Bahkan mungkin endometriosisnya yang ada hubungannya dengan tadi yang di paru-paru, kemudian yang di otak tadi. Sampai tumbuh di sana itu karena faktor ini ya kita juga belum tahu ini ada genetik apa sehingga endometrium bisa sampai ke sana gitu. Harusnya endometrium kan tumbuhnya hanya di rahim. Ini sampai tumbuh di sana, itu mungkin faktor imunologi genetiknya seperti itu. Kemudian yang kedua faktor gaya hidup sekarang atau kurang olahraga, kemudian dietnya yang mungkin alkohol atau mungkin gluten, makanan-makanan fast food atau makanan-makanan yang mengandung hormon. Ya, sekarang kan ayam disuntik, sapi disuntik, kemudian itu kemudian fast food, cuma pengolahannya yang kurang baik dan sebagainya, itu yang bikin terjadinya endometriosis. Ya. Oke, mungkin bagi awam masih
sulit nih dok membedakan endometriosis dengan Betul. adenomiosis, Betul. PCOS, Betul. kista miom, itu gimana dok? Ya. Iya. Jadi kalau dengan adenomiosis ya, misalnya dengan adenomiosis itu nama lain. Jadi Nama lain, endometriosis di uterus kita namakan adenomiosis. Oke. Kemudian endometriosis yang di kista kita namakan di ovarium maksudnya itu endometrioma atau kista coklat seperti itu. Jadi kalau misalnya orang, oh ini penyakitnya kista coklat, yaitu endometriosis di ovarium. Kemudian kalau ini penyakitnya ibu ini adenomiosis bu, lah itu endometriosis yang tumbuhnya di otot, rahim, makanya rahimnya membesar seperti miom. Kalau miom jelas, miom itu hanya otot rahim yang membesar. Otot rahimnya aja membesar ya, kayak tangan kita ototnya tangan besar, nah itu otot tangan. Kalau ini otot rahim. Kemudian kalau PCOS itu lebih ke arah ke ini berarti polikistik toh, berarti kistanya ovariumnya itu mengeluarkan kista-kista kecil-kecil dan banyak. Nah, makanya namanya poli kan banyak, polikistik ovarium, jadi polinya banyak. PCOS nanti mungkin kita bahas nanti di pertemuan atau mungkin di acara selanjutnya karena lebih ini lagi kalau PCOS. Tapi kalau ini kan endometriosis itu memang lebih ke arah tadi yang terias tadi, ada massa, ada nyeri. Sama infertilitas tadi ya, gangguan kesuburan tadi. Jadi pada intinya endometriosis itu adalah gumpalan ya dok ya, berupa gumpalan. Ya, jadi tadi kan harusnya kan ikut siklus men ya. Jadi jaring endometrium tumbuh aja. Tapi waktu dia subur dia ikut menebal. Sama seperti kalian di rahim kan, dia kalau subur menebal, nanti kalau ada waktunya ada embrio yang nempel dia siap menerima. Lah ini menebalnya tapi di tempat lain. Itu kadang-kadang udah mulai nyeri. Lah lebih nyeri lagi kalau udah mens. Luruh kan dia, kalau yang di endometrium keluar ke pembalut, tapi kalau yang di dalam otot nempel di dalam ini atau tumpah bahkan sampai ke panggul. Makanya di sini kalau misalnya kita bisa stadiumkan itu derajatnya ya 1 sampai 4. 1 sampai 4. Jadi 1 itu masih lokal-lokal. Masih lokal-lokal gitu. Kalau 4 tuh sampai ke panggul. Jadi kadang-kadang kalau bilangnya kita frozen pelvis itu, jadi nyerinya sampai ke panggul. Otomatis nanti juga mengganggu di saat buang air kecil atau mungkin saat buang air besar. Karena dia juga ada, karena itu kan kalau ada ya tubuh itu kan juga mengalami yang namanya peradangan ya. Jadi ada proses peradangan di mana ada benda asing. Benda asingnya kan berupa tadi daramen yang harusnya keluar, malah masuk ke dalam. Tadi ada tuba, kista, atau bahkan masuk ke peritoneum atau ke rongga panggulnya ini sendiri, terus timbul reaksi radang, makanya nyeri, timbul kram dan sebagainya, sehingga itulah radang itu tadi, proses peradangan tadi itu yang bikin infertilitas. Gitu. Oke. Jadi menarik sekali ya, sampai udara panas nih. Oke, bagi orang awam mungkin bagaimana sih dok kita tahunya kita itu ada endometriosis? Apakah harus ada pemeriksaan dulu atau tes yang bisa dilakukan sejak dini dok untuk biasanya ini endometriosisnya ini makanya banyak yang datang sudah pada kondisi yang terlambat, dalam artian dia mungkin sudah grade-nya sudah 3 dan 4. 3 dan 4 berarti sudah nyerinya mungkin kadang-kadang sudah di luar siklus men ya. Jadi kalau misalnya nyeri yang sangat hebat pada saat hari pertama, hari ketiga, itu segeralah berobat ke dokter untuk kita pastikan apakah ini nyeri endometriosis atau tidak. Karena kalau terlambat sudah sampai ke panggul dan sebagainya itu sulit karena sudah menyebar itunya, ya. Tetapi diagnosisnya memang ini ya, maksudnya gampang-gampang susah tadi ya. Karena memang kalau misalnya pengen tahu itu kan kalau kita lakukan laparoskopi biasanya. Kalau ada laparoskopi ke dalam biasanya kalau udah 3-4 kan berarti udah di ovarium ya, udah di panggul gitu. Kita laparoskopi, kita lihat rongganya sudah ada bintik-bintiknya biasanya. Bintik-bintik coklat seperti karat gitu, karat-karat besi berkarat gitu yang di nempel-nempel di sekitar rahim atau mungkin di panggul atau mungkin di usus dan sebagainya, di peritoneum. Kedeteksi nggak dengan USG? Kalau USG biasanya yang di adenomiosis atau di kista coklat kelihatan. Oh gitu. Kalau yang itunya masih ada. Kalau yang endometriosis yang grade 4 tadi ketahuannya ya dengan laparoskopi seperti ini. Jadi biar amannya nanti gini, biasanya kita kasih terapi untuk mencegah supaya nggak berkelanjutan. Sudah ada pengobatan yang terbaru nanti kita bahas sampai sana ya.
Ya gitu. Ketika kita datang ke dokter nih dok, atau ke fasilitas kesehatan, gimana sih cara diagnosis untuk endometriosis Oke. dilakukan? Jadi biasanya kalau misalnya ini masih perawan ya nggak mungkin kita transvaginal Iya, ya. betul. USG-nya nggak mungkin Iya. masuknya ke dalam vagina, tapi kita USG dari abdominal. Memang kalau misalnya itu langsung kita, kalau nyerinya tadi sudah parah, maksudnya tidak bisa beraktivitas gitu, langsung kita terapi endometriosis saja. Ya. Terapinya terapi hormon, dok? Hormon. Kalau emang dengan obat-obat yang ini masih obat-obat anti nyeri ya, NSAID itu anti nyeri masih belum signifikan, baru kita kasih hormon. Kita pilihkan sesuai dengan kondisi pasiennya. Kalau masih perawan ya hormonnya ya jangan hormon yang terlalu istilahnya terlalu keras ya. Iya. Nanti berefek ke infertilitas. Tapi kalau sudah udah punya anak, umurnya udah 40 kan ini juga bisa terjadi ya. Itu kita kasih yang hormon malah yang bikin dia malah nggak men. Oh, Ya otomatis kalau nggak men nggak nyeri, karena nyerinya kan saat men. betul. Ya, betul. nyerinya saat men. Berarti kalau nggak men dia sehat toh. Ya udah nggak men aja sekalian. Berarti boleh dikatakan Dimenopauskan. Ya, Oh, gitu. kayak ya sami-sami dimenopauskan seperti itu. Oke. Karena tadi kadang-kadang juga saya menemukan pasien-pasien itu di usia yang sudah lanjut 40 sampai 50 tahun dia baru ada endometriosisnya. Tanya udah punya anak, udah. Riwayatnya biasanya ada riwayat operasi. Jadi karena riwayat operasi misalnya kuret atau mungkin gitu. SC atau myomektomi, diangkat myomnya, atau operasi ovarium, kista ovarium seperti itu kadang-kadang jaringan endometriumnya itu ikut di bekas operasinya itu. Gitu. Ya, kan ikut ketarik, ikut gitu sisanya itu kan sel, tentunya kan sel. Jadi bisa gara-gara itu gitu, SC gitu aja itu gara-gara itu, atau myomektomi, apalagi myomektomi kan diangkat myomnya di dalam. Gitu ya, dok ya berarti. Ya kecer istilahnya, Iya. tercecer istilahnya. Sel libatnya tercecer di luar, nah itu harusnya di dalam kan, nggak boleh keluar kan. Akhirnya begitu dioperasi mau dibuka malah kececer seperti itu. Atau termasuk ada juga kalau misalnya ya makanya kan di agama Islam diadakan jangan berhubungan seksual saat menstruasi, itu bener. Iya. Karena saat men nanti malah disodok-sodok malah mennya keluar, malah ke atas maksudnya, ke atas. Nah, itu yang Bukannya bikin keluar ya, dok, malah ya? tumpah ya, tumpah itu jadi menimbulkan atau memancing endometriosis gitu. Oke. Dan tadi terjadi juga pada biasanya perawan juga ada ya, dok ya? Iya, perawan ada karena tadi dicurigai faktor genetik atau faktor diet tadi ya. Diet. Oke. Pola makan hormonal seperti itu. Iya, karena tadi sudah disebutkan juga dari usia 15 hingga 49 tahun. Betul, prevalensinya. prevalensinya ya di masa subur kan itu, Iya, di masa subur. Oke, jadi bagaimana dok endometriosis mempengaruhi kesuburan wanita? Apakah semua wanita dengan endo ini mengalami kesulitan untuk hamil? Iya, jadi kalau memang tadi kan ada triasnya tadi ya, satu nyeri, dua masa, yang ketiga adalah infertilitas atau mungkin mandul gitu ya, misalnya sulit untuk hamil seperti itu. Aslinya itu pada orang yang endometriosisnya itu adalah insya Allah terjadi ini Bu, kalau tidak ada kelainan lainnya, pasti terjadi suatu embrio. Cuma saat implantasi nempel di endometriumnya, posisi endometriumnya itu terjadi peradangan, ada sel-sel radang sisa dari yang nyeri haid itu, otomatis embrionya itu mati. Makanya itu harus ditiadakanlah nyeri itu tadi. Kalau nyeri itu memancing sel radang, ada sel-sel banyak itu, kalau kita jelasin sampai sore nanti. Jadi sel-sel banyak itu nanti yang mengganggu proses implantasinya. Jadi bukan karena sperma, atau mungkin malah spermanya kena sel-sel radang, otomatis jadi lemah atau nggak bisa membuahi. Sebaliknya sel telurnya juga udah matang, sudah siap, ini ternyata terkena sel radang di daerah tubanya, atau mungkin pasti fimbrinya pada waktu mau berjalan ketemu sama spermanya itu melewati sel-sel radang seperti itu, jadi terus rusak atau kurang sempurna, jadi sulit untuk hamil. Jadi kalau misalnya itu ditiadakan peradangannya, insya Allah ini. Tapi tidak semua yang endometriosis jadi sulit hamil, enggak. Iya. Ada juga teman saya sendiri juga, kalau misalnya dia menstruasi itu nggak kuliah gitu ya, begitu nikah ya langsung hamil. Hamil bisa, iya. Nah, dan di sini adalah hebatnya adalah saat hamil otomatis kan tidak men. Iya. 9 sampai 1 tahun. Ya, dok, ya. Setelah itu endometriosisnya hilang. Karena dia sempat karena dia ada waktu sempat istirahat selama 1 tahun lah kurang lebih, 9 bulan sampai 1 tahun tidak men. Otomatis secara alami tubuh memiliki waktu untuk merecovery tadi sel-sel yang di luar tadi istilahnya ditiadakan atau dilenyapkan oleh sistem imunnya gini. Seperti itu. Asalkan mungkin kalau udah
katakan belum sampai ke level 3 atau 4 ya, kalau level 4 mungkin lebih sulit ya, tapi ya pasti akan berkurang karena dia ada faktor istirahat, di mana sel-selnya nggak terpacu oleh betul. nggak tumbuh, nggak luruh dan sebagainya. Jadi hamil itu juga malah juga bisa menyembuhkan. Tapi kadang-kadang endometriosis sulit untuk hamil juga. Tapi tetap masih ada berpeluang ya dok? Ya, masih. Belum tentu kalau endometriosis ini bukan nggak bisa hamil ya, sulit untuk hamil. Tapi bisa, kalau bukan kalau nggak bisa tuh nggak, tapi sulit untuk hamil. Oke, tadi kan dokter bilang untuk terjadi implantasi daripada sperma dan juga sel telur atau embrionya itu. Sudah jadi, kemudian karena ada peradangan itu keguguran. Iya, jadi itu memicu terjadinya keguguran tadi oleh karena ada sel radangnya itu tadi. Jadi kalau bisa ya dikasih obat anti radang untuk meniadakan sel-sel peradangan itu, atau mungkin diistirahatkan tadi seperti orang hamil. Kalaupun ya ada juga sekarang pengobatan terbaru, nanti kita bahas yang di pengobatan nanti. Nah ini bagaimana proses penanganan endo dok? Apakah ada cara untuk mengelola kesuburan nih bagi wanita dengan endo ini? Jadi kalau untuk yang dengan endometriosis itu, kalau yang udah sel 3-4 itu kadang-kadang dibutuhkan operatif tadi, dibakar sel-selnya yang kelihatan coklat-coklat tadi itu dibakar, di counter seperti itu. Tapi kalau yang di fase-fase awal bisa dikasih anti nyeri, sama dikasih obat-obat hormonal supaya untuk menekan yang di luar. Tetap seperti rutin, cuma yang di luar itu tidak dikasih kesempatan untuk dihilangkan reseptornya untuk tidak menstruasi, jadi tidak tumbuh atau tidak jadi dia juga istirahat, tubuh juga ada waktu untuk merecovery gitu. Dibakar tuh gimana maksudnya dok? Dibakar di counter, kita operasi laparoskopi di cas gitu, kayak solder gitu. Operasi gitu. Iya, di solderi gitu seperti itu. Berarti benar-benar harus ekstra ya dok ya? Ya, jadi kalau misalnya sudah sampai parah, jangan sampai parah. Maka jangan sampai ke 3-4, tapi 1-2 itu sudah mulai pengobatan seperti itu. Ini hormonal tadi bisa kita kasih ke yang ini. Kalau masih perawan, ada obat-obat yang baru itu untuk menekan yang tadi, menekan supaya nggak tumbuh. Atau kalau yang sudah punya anak, udah istilahnya sudah nggak pengen punya anak lagi, malah kita kasih obat-obat yang malah tidak bisa mens sekalian, atau kita menopauskan sekalian, supaya kualitas hidupnya itu kembali, karena dia pasti kesakitan saat menstruasi. Kayak mau pingsan katanya, atau mungkin sampai keringat dingin dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya lagi hamil nih dok, hamil. Pengobatannya gimana dok? Kalau hamil berarti otomatis kan tidak ada nyeri haid. Iya. Berarti dibiarkan saja gitu. Biarkan saja, malah nanti tubuh akan berproses untuk mengobati endometriosis, menyerap sel-sel yang di luar itu dengan enaknya, kan enak kan, nggak ada faktor penyuburnya tadi, penyubur selnya gendut tadi kan, tidak istirahat semua. Berarti setelah adanya operasi yang dibakar tadi tetap harus ada hormonal juga. Kalau perlu malah kalau bisa setelah operasi ya kista coklat atau adenomyosis dan sebagainya itu disuruh hamil. Dulu Prof bilang gitu. Udah mau nikah belum nikah dulu. Oh gitu. Jadi kan setelah diobati ini udah kasih hormon, suruh hamil. Karena dengan hamil itu yang lebih alami sama lebih aman ya, lebih aman ya. Maka dari Prof itu kadang-kadang kalau yang masih perawan gitu dikasih obat-obat terus atau hormonal terus, operatif kalau sudah mau menikah. Suruh nikah malah suruh hamil gitu. Oke. Nah, kapan nih dok tindakan pembedahan? Pembedahan tadi dilakukan kalau sudah stadium 3 atau 4, di mana sudah ke panggul-panggul, udah ke proses pelvis, nyerinya itu bahkan di luar siklus men. Nyeri. Jadi saya mau pakai besar, nyeri dok. Saya mau pipis nyeri dok. Nah, seperti itu di luar siklus men. Nah, itu perlu tindakan operatif karena sudah di ekstra rahim dan ekstra endometrium gitu. Baik sobat sehat, jadi begitu ya, apalagi terutama bagi kita para wanita, perempuan, kalau sudah mengalami nyeri haid akan lebih baik kalau diperiksakan langsung ke dokter. Lebih awal lebih baik. Lebih baik diketahui dari awal ya dengan deteksi dini. Nah, ada pilihan pengobatan alternatif atau terapi komplementer yang dapat membantu meredakan gejala endo sendiri. Jadi itu termasuk ke pencegahan ya. Jadi kalau pencegahannya itu satu, yang pertama itu diet. Jadi dietnya itu makannya itu yang bergizi atau yang bukan makanan-makanan yang olahan atau fast food seperti itu, atau yang ada residu hormonnya tadi yang disuntik dan sebagainya, itu yang harus dihindari.
termasuk makanan yang mengandung gluten. Alkohol kalau di luar negeri itu alkohol gini-gini, atau mungkin kafein itu juga ditengarai bisa berpengaruh ke proses endometriosisnya itu ya, pertumbuhan endometrium di luar sel di luar jaringan endometrium itu tadi. Kemudian olahraga yang cukup ya, termasuk nanti menjaga supaya berat badannya itu ideal sesuai dengan BMI-nya. Karena kalau misalnya kita ini di luar gendut ya, obesitas, gendut, karena hormon itu bahan bakunya adalah lemak. Jadi selama masih banyak lemaknya, ada kemungkinan hormon yang dihasilkan itu atau kadar hormon dalam tubuh kita akan lebih tinggi. Jadi kalau misalnya bisa mempertahankan berat badan idealnya, insya Allah aman. Dari ya mungkin penyakit lainnya juga sih kalau misalnya itu ya. Kalau jamu-jamuan gitu dok? Belum ada, sisanya masih belum ada. Jadi ini kita kasih terapi hormonal biasanya. Nanti bisa ke konsultasi, mau kita kasih hormonal atau kita kasih yang anti nyeri aja. Seperti nanti kita sesuai case by case-nya kan. Akan lebih baik memang dikonsultasikan kepada dokter ya dok. Untuk mengelola rasa sakit yang ditimbulkan oleh endo itu dalam kehidupan sehari-hari gimana dok? Yang pertama memang kalau misalnya sakitnya ini kita kasih ke ini ya, kita kasih obat-obatan NSAID seperti itu ya. Nanti kalau misalnya obat pereda nyeri, jadi golongan NSAID itu pereda nyeri itu, nanti biasanya itu yang pilihan pertamanya seperti itu. Baru nanti kalau memang tidak bisa, masih nyeri, baru kemudian kita yang ke hormonal. Tapi tetap hormonal, walaupun ini klaimnya itu aman untuk infertilitas, tapi tetap berisiko terhadap infertilitas. Memang yang paling utama itu adalah tadi menikah. Dan hamil, maksudnya segera hamil gitu. Maksudnya itu yang paling, jadi terapi utamanya malah itu di situ. Karena dengan kalau udah bisa hamil mah insya Allah aman sih, maksudnya mau nyeri mau nggak nyeri kan. Yang penting kan wanita itu bisa hamil seperti itu. Tadi kan dokter juga mengatakan faktor resikonya juga berdasarkan operasi sesar gitu dok. Nah, kalau misalnya sudah memiliki anak gitu, itu juga berpeluang untuk terjadinya endo ya dok? Iya, karena berpeluang endo itu maka nanti ada yang namanya infertil sekunder. Jadi udah punya anak pertama, anak kedua nggak ada lagi nih sampai ini nih. Nah itu bisa salah satunya bisa oleh karena endometriosis itu ya. Tapi dengan gejala-gejala tadi ya, walaupun memang kalau misalnya kita ngomongin susah hamil walaupun udah pernah punya anak gitu kan, itu faktornya banyak. Bahkan itu karena yang pertama itu mungkin baik-baik saja, cuma dicek, yang kedua ternyata spermanya itu ada gangguan, sperma suami maksudnya, tidak ada gangguan di istrinya dan sebagainya. Itu banyak faktor. Nanti kita kalau misalnya itu infertil, boleh nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi nanti tentang infertilitas gitu. Kemudian untuk prognosis dari ini, dulu waktu itu guru saya bilangnya kalau misalnya jangan pernah menjanjikan walaupun sudah operasi atau mungkin sudah terapi hormonal suntik yang menopause seperti itu, nyerinya akan hilang sama sekali itu enggak, karena ini tingkatnya seluler. Apalagi yang sudah derajat 3-4 itu kan salurannya sudah menyebar ke kemana-mana ya, ke peritoneum, ke organ-organ perut, ke organ-organ perut dan sebagainya. Itu jadinya jangan pernah menjanjikan bebas nyeri 100% itu enggak. Tapi kalau misalnya sudah dioperasi, terapi hormon yang kayak di menopause kan seperti itu, minimal nyerinya akan berkurang. Gitu. Tapi kalau sembuh sempurna nyerinya, bebas nyeri gitu, enggak. Walaupun sudah dilakukan tindakan operasi dan suntik yang dosis tinggi ya, istilahnya hormonal dosis tinggi gitu, yang paling ini tetap nyerinya itu masih akan ada, tapi ya berkurang lah derajat nyerinya itu. Berarti berbahaya dok? Bisa menyebabkan kematian? Enggak sih, kalau misalnya enggak. Endometriosis ini bukan penyakit yang seperti kanker gitu, yang ini cuma tadi yang mungkin ya dibilang berbahaya atau enggak ya, kalau wanita yang sulit hamil itu kan juga suatu vonis yang ini juga ya. Susah hamil atau sulit hamil itu juga prognosisnya bagi wanita juga buruk gitu maksudnya, walaupun tidak mematikan seperti kanker. Ya. Jadi sebenarnya penyakit yang berbahaya, hanya saja mungkin tidak mematikan gitu ya. Tidak mematikan, ya. Maka angka kasus
penyakit ini ya lumayan tinggi tadi ya dok, tinggi, ya, ya. 90 juta di dunia. Nah, apa yang bisa kita lakukan dok untuk meningkatkan kualitas hidup bagi wanita yang Dengan endometriosis. sudah mempunyai ya kondisi Ya, endometriosis? yang paling utama ya tadi kita berusaha untuk bukan menyembuhkan, ya mengurangi tadi ya, dari derajat nyerinya. Kemudian biasanya justru masalah utamanya itu datang oleh karena ini, Mbak, susah hamil tadi. Susah hamil. Jadi wanita pasangan gitu datang, kalau sulit hamil dok, ada nyeri haid seperti inilah, itu biasanya baru datang untuk mencari pertolongan ke dokter seperti itu. Jadi kalau nyeri mungkin kita juga ada klinik nyeri kan di sini. Betul, nanti kita betul. bisa konsul ke klinik nyeri kalau emang nyerinya masih belum berkurang dengan tadi ya anti nyeri, atau mungkin dengan hormonal masih belum teratasi, mungkin kita konsul ke dokter nyeri. Kalau nyeri yang ini kan pakai narkotika ya, kalau dengan dokter Hamam yang di Merah Putih itu ya. Nanti kalau misalnya harus sampai seperti itu, maka kita konsulkan ke daerah ini. Cuma untuk kualitas hidup tadi ya tadi tetap tadi ya diet, kemudian tadi obat-obatan dari kami, hormonal, kemudian diet, olahraga. Hidup sehat lah ya. Ya, dok? berat badannya harus dikontrol sesuai dengan BMI atau berat badan idealnya seperti itu. Itu cara mencegah juga ternyata Iya, dok, ya, itunya untuk mengurangi juga. resiko Resiko terkena juga. endometriosis. Iya. Oke, kalau Makanan. nah, Ya. yang harus dihindari itu kan tadi ada junk food gitu Ya, ada dok, junk yang food, mengandung ada hormon gluten, gitu. alkohol, kemudian Kafein kopi tadi ya. termasuk. Oh, berarti kemudian kopi, teh itu ya, kan juga kafein. termasuk yang minuman-minuman manis sekarang itu kan semuanya Yang sudah boba-boba manis ya, gitu ya, dok, ya? semua sudah manis. Oke. Itu kalau terlalu sering itu juga menimbulkan resistensi insulin, juga nanti juga selain endometriosis juga nanti ke PCOS. Oh, Jadi yang PCOS nanti beda lagi, gitu Beda kita lagi, omongin ya. lagi ya, nanti kita gejalanya juga beda, tapi sama. Kalau PCOS juga bisa menimbulkan kesulitan Kesulitan, hamil. oke, infertilitasnya, dok. Nanti kita bahas kalau PCOS ini itu lagi, tapi kalau PCOS nanti hubungannya sama insulin. Ada hubungan dengan gula darah. iya. Gitu Jadi nanti. malah komplikasinya kemana-mana ya dok Iya. ya. Oke, mungkin tips kesehatan nih untuk penderita endometriosis. Ya, untuk yang penderita endometriosis tadi ya udah tidak usah takut ya, maksudnya ini yang penting nanti kita kontrol, kita kurangin nyerinya. Terus kalau misalnya sudah menikah, sudah berusaha punya anak-anak, kita bantu untuk program hamilnya. Program hamil. Ya, supaya promilnya ini nanti bisa berhasil gini. Tindakan operatif belum jarang dilakukan kalau belum sampai ke derajat 3 atau 4 itu, 3 atau 4 itu tadi. Jadi yang penting ya tadi jaga kesehatan, jaga pola makan tadi. Oke, Ya. ada kaitannya nggak dok dengan hubungan seksual dok? Oke, Misalnya ya memang kadang-kadang ya gejalanya juga salah satunya adalah nyeri saat atau setelah berhubungan. Oke. Ya, jadi ada, karena itu kan gini ya, selain tadi nempel-nempel ininya, itu juga kayak lem, kayak melengket. Lengket. Jadi lengket-lengket seperti itu. Jadi kalau misalnya habis dilakukan hubungan seksual, itu kemudian yang lengket itu ketarik-tarik, nanti akan timbul kayak nyeri, kayak jarum gitu lah. Itu nanti saat atau setelah berhubungan kan, di daerah situ kan terkoyak-koyak gitu ya, tergoyang-goyang gitu ya. Jadi terus yang lengket-lengket tadi terus kayak ketarik-tarik itu jadi timbullah nyeri gitu. Jadi ada juga salah satu gejalanya juga nyeri saat atau setelah berhubungan gitu. Oke, jadi seperti itu ya Sobat, mari kita sayangi tubuh kita. Pilihan terbaik yaitu adalah penanganan yang benar sesuai dengan ilmunya. Bahwa endometriosis itu dapat Nyeri menyebabkan kronis, nyeri betul. kronis serta masalah kesuburan. Yang penting kita untuk mencari bantuan medis profesional jika mengalami gejala, dan ada berbagai opsi pengobatan yang tersedia. Selain itu, dukungan mental dan emosional juga sangat penting nih bagi penderita endometriosis. Nah, Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih memiliki klinik kebidanan dan kandungan yang siap membantu masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya dalam perawatan dan pencegahan penyakit, yaitu yang berhubungan dengan kandungan. Kira-kira Masuk. banyak nggak sih dok di Merah Putih banyak. kasus endometriosis ini Di sendiri? Poli banyak yang Banyak, ini tadi Dok. ya. Hampir tiap saya Poli itu pasti ada pasien dengan endometriosis seperti itu. Memang dengan gangguan yang ini ya bermacam-macam ya, macam dari masih muda bahkan sampai yang sudah umur 40, 45 gitu, itunya juga masih terdiagnosis atau ada diagnosis untuk ke endometriosis seperti itu. Oke, dok, kalau pengaruh KB dok, ada nggak pengaruhnya? Kalau KB enggak sih. Kalau KB tidak. Dia kan hormonal. Ya, hormonal. Tapi kalau misalnya KB malah KB suntik yang 3 bulan yang malah Ya. tidak bikin men, itu malah salah satu terapi. Oh gitu. Karena kan dia istirahat, nggak men kan. Nggak mens. Nah, otomatis kadang-kadang kalau misalnya itu saya yang ibu-ibu yang sudah punya anak 3, umurnya 40 ke atas, itu saya suntik KB 3 bulan malah.
Kalau yang 1 bulan dok? Masih nyeri Masih, dong. oh gitu. Masih kalau 1 bulan masih nyeri. Kadang kalau yang implan juga nggak menstruasi dok, berhenti. Ada yang nggak menstruasi, ada yang menstruasi seperti itu. Tapi yang paling banyak itu yang 3 bulan itu yang nggak men. Nggak men. Terus kalau endometriosis juga mempengaruhi siklus head nggak? Maksudnya jadi panjang waktu mensnya gitu? Ada sebagian yang satu memanjang, biasanya 7 hari selesai di 10 hari, atau tetap 7 hari tapi banyak. Hari pertama sampai ketiganya itu lebih banyak dari biasanya seperti itu ya, karena tadi penampangnya kan bertambah. Iya. Karena tadi masuk ke ototnya jadi keisi, jadi membesar, otomatis luas penampang dari endometrium atau mungkin rahimnya itu juga membesar. Seperti itu. Oke, gitu. Nah, Sobat Sehat, itu tadi beberapa penjelasan ya mengenai endometriosis. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih dok. Sudah ada yang masuk di DM Instagram RSUD Merah Putih. Yang pertama dari @hestideo. Nyeri menstruasi hari pertama sampai kedua, apakah termasuk tanda-tanda endometriosis dok? Mungkin sudah menjawab tadi. Kalau nyeri pertama kedua, tapi masih bisa beraktivitas, perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Tapi kalau misalnya nyeri hari pertama kedua tapi sampai tidak bisa beraktivitas, sampai keringat dingin, nggak mau pingsan, nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya itu sudah masuk ke diagnosis ke endometriosis gitu. Nanti kita USG lah kita seperti untuk memastikannya seperti itu. Tapi kalau nyeri pertama keduanya nyeri-nyeri biasa, masih beraktivitas sehari-hari seperti biasanya, ya masih normal, itu masih bukan endometriosis. Kadang kan ya cewek-cewek tuh hari pertama sampai hari ketiga itu nyeri dok. Nanti kalau setelahnya itu kan udah plong. Enggak, gitu atau gitu. Semoga terjawab dari @hestideo. Dan selanjutnya dari @selazulfan. Apakah infertilitas penyebab pasti karena endometriosis? Enggak, jadi sama. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau infertilitas atau kemandulan itu banyak faktornya. Ya, tidak semurni karena endometriosis. Bahkan orang endometriosis masih bisa hamil. Masih bisa hamil. Ada teman saya udah jelas endometriosis, sudah nggak bisa ngapa-ngapain kalau hari pertama kedua itu nikah juga langsung hamil. Ya. Jadi tidak, tapi itu masih banyak faktor. Ada faktor dari laki-lakinya, ada faktor dari perempuannya atau sel telurnya, atau mungkin dari bahkan alergi sperma ada juga seperti itu. Jadi itu banyak faktor. Kalau infertilitas memang banyak. Berarti harus dicek ya dok. Harus dicek. Tapi endometriosis bukan gitu, bukan penyebab pasti, bukan. Bisa jadi mungkin dari suaminya gitu ya dok? Ya, mana gitu doang, atau mungkin ada kelainan di skrotumnya, atau mungkin di pembentukan sel spermanya cuma ditiup, atau mungkin muntir, atau mungkin varikokel apa bisa kayak gitu. Jadi lebih baik ya diperiksakan. Gitu. Selanjutnya dari @Anissa. Apabila tidak selalu setiap bulan haid atau setahun sekali haidnya dok, pada remaja nih kan mungkin masih siklus haidnya tidak teratur. Nah, apakah bisa menjadi tanda-tanda endometriosis dan penebalan dinding rahim berbahaya nggak dok? Yang pertama, kalau tidak selalu haid belum tentu endometriosis ya. Belum tentu itu suatu endometriosis, malah justru ini kalau misalnya jarang haid atau oligomenorrhea, haidnya itu sedikit, larinya malah ke PCOS nanti. Malah kalau yang jarang haid namanya ke PCOS. Nanti kita bahas lagi nanti di pertemuan selanjutnya tentang PCOS nanti ya. Ini beda lagi, kalau endometriosis lebih ke arah tetap main rutin, tapi tadi nyeri haid, kemudian ada masa, sama kalau misalnya sudah nikah ya ada gangguan infertilitas gitu loh. Kalau haidnya setahun sekali tapi sudah pernah haid sih insya Allah aman. Biasanya kalau saya nemuin pasien itu yang nggak haid sama sekali itu biasanya malah ada gangguan di anatominya ya. Vaginanya cuma separuh atau rahimnya itu kecil, memang ada kelainan gitu ya. Atau ya nanti kita itu lagi ya, kalau setahun sekali haidnya ya monggo diperiksakan apakah ada kelainan anatomi. Gitu deh. Kalau misalnya semuanya masih normal, berarti ini kelainan hormonal. Mungkin larinya ke PCOS itu tadi. Nanti bisa diobati dengan terapi hormonal mungkin. Ya. Kemudian untuk yang penebalan dinding rahim itu biasanya tandanya itu malah pendarahannya banyak. Penebalan karena tebel. Harusnya cuma satu lapis itu 7 hari. Ini berlapis-lapis otomatis bisa sampai 2 minggu ya. Mainnya sampai 2 minggu gini-gini. Masalah berbahaya atau tidak nanti kita cek dengan ini ya. Kita cek dengan kuret. Kalau misalnya belum, kalau udah masih perawan nggak kita kuret ya. Kalau sudah punya anak, sudah pernah melahirkan, kita kuret. Nanti kita cek jenis selnya apa. Nanti ada grading-gradingnya seperti itu. Memang kalau misalnya ketemu yang sel jenis yang kompleks atipik itu memang ada kemungkinan terjadinya kanker endometrium. Dari penebalannya itu. Jadi kalau misalnya sudah punya anak ini kalau udah gradingnya sudah kompleks atipik ini, sudah ini mending diangkat aja sekalian. Entah sudah
ini, tapi ya belum tentu ininya. Jadi bisa ya dok urutannya dari endometriosis kemudian ke kanker endometrium? Enggak ada. Enggak. Oh, kalau ini lebih ke penebalan tadi. Penebalan dinding rahim. Kalau yang endometriosis tadi kan endometriumnya yang pindah tempat. Oh, iya. Kalau ini endometriumnya yang malah menebal. Lah menebal itu karena apa? Bisa karena hanya profil operasi saja emang jadi lebih gendut atau mungkin oleh karena kanker tadi gitu. Jadi karena kalau penebalan rahim kemudian kan lamanya head jadi panjang ya dok ya waktunya. Dan itu bahaya nggak sih dok kalau keluar darahnya saat head itu lebih panjang? Ya biasanya itu bisa menyebabkan anemia sih. Anemia Karena pendarahan haid yang memanjang itu tadi. Oh gitu. Nanti bisa kalau misalnya itu ya monggo bisa periksa, nanti kita cek HB-nya, kita hentikan pendarahannya pakai obat-obatan untuk pembekuan darah dan sebagainya, itu bisa nanti bisa. Berarti berefek juga pada anemia ya dok ya? Iya. Oke, semoga terjawab dari Anissa. Selanjutnya dari Ed Skadri, endometriosis itu bisa menyebabkan kanker rahim kah dok? Apakah butuh vaksin untuk mencegah endometriosis ini? Seperti mungkin kanker serviks gitu dok? Iya. Jadi kalau endometriosis menyebabkan kanker rahim itu tidak, karena memang beda ininya ya. Jadi kalau endometriosis cuma jaringannya aja, jaringan normal ini normal. Endometriosis kan jaringan normal, yang tiap bulan juga tumbuh, tiap bulan juga luruh jadi menstruasi. Ini pindah tempat ke otot atau mungkin ke tuba atau mungkin ke ovarium seperti itu, hanya pindah tempat aja. Kalau tumbuhnya nggak di tempatnya makanya timbullah nyeri gitu saat luruh seperti itu. Jadi bukan penyebab kankernya, tapi lebih kalah nyeri-nyeri gitu. Tapi kadang-kadang bisa karena nyeri tadi bisa menyamarkan ini, tapi nggak ada hubungannya tadi misalnya dengan kanker rahim atau kanker serviks atau kanker rahim, nggak ada hubungannya. Butuh vaksin nggak dok? Belum ada, jadi nggak ada vaksin tadi nggak, tapi itu benar terapi hormonal tadi. Terapi hormonal. Ya, sebenarnya nggak ada cara untuk mencegah endo ini sendiri ya dok ya? Iya, karena tadi juga karena curiga ya, karena curiga untuk tadi genetik tadi ya. Kalau udah genetik, walaupun kita sudah ini nih, udah dasarnya ada bibitnya ada gitu ya. Endometriosisnya muncul gitu aja. Tapi memang kadang-kadang bisa terpacu oleh tadi ya makanan. Iya, gaya hidup ya dok. Iya, atau gaya hidup tidak gitu. Sehat. Oke, semoga terjawab dari Skadri. Selanjutnya dari Ed Kamilwan. Dok, apakah penyebab endometriosis karena makan makanan seperti seblak, mie ayam, dan lain-lain? Ya, gitu? jadi tadi kembali ke makanan-makanan tadi ya, makanan-makanan olahan, makanan-makanan bergluten, makanan-makanan yang fast food dan sebagainya, itu juga ditengarai di penelitian itu bisa memacu timbulnya tadi endometrium yang tumbuh di luar jaringan endometrium tadi. Jadi ya dihindari aja lah makan makanan itu lebih ke arah ke makanan yang bergizi. Oke. Gitu. Oke, selanjutnya semoga terjawab dari Kamilwan. Tiun, kalau sudah kena endometriosis berarti selamanya nggak bisa sembuh dok? Ya, jadi kemudian kalau sudah ada endometriosis tadi tumbuhnya sampai keluar dan sebagainya ini tadi seperti yang guru saya itu Prof itu, jadi Prof itu pernah bilang kalau misalnya jangan pernah menjanjikan kesembuhan dalam hari itu nyeri ya. Nyerinya ini akan hilang 100% atau tidak, atau bebas nyeri sama sekali itu enggak, tapi minimal berkurang nanti dengan pengobatan seperti itu. Cuma tapi yang dicari biasanya di orang-orang dengan endometriosis ini satu, kalau memang sudah punya anak memang dia memangnya bebas nyeri. Tapi kalau yang belum punya anak, pengen punya anak, ada endometriosis, mereka nggak mengikuti nyerinya, tapi lebih ke arah gimana caranya saya bisa hamil. Ya, karena kalau udah hamil mereka udah seneng, udah ini. Bahkan kalau udah ini pengennya bebas nyeri. Aku udah punya 3 dok, saya pengennya bebas nyerinya tadi ya, itu. Tapi tetap kita tidak boleh menjanjikan kalau dengan endometriosis itu bisa 100% bebas nyeri, itu enggak bisa seperti itu. Tapi kalau sembuh hilang seluruhnya gitu bisa ya dok ya? Hilang. Kalau nyeri mungkin enggak, kalau hilang endonya sendiri gitu? Ya kan karena ini tingkatnya seluler ya mbak. Yang tampak itu memang bercak-bercak coklat, itu kan yang tampak. Tetapi kan kalau seluler itu kan lebih kecil-kecil ya. Jadi kita nggak bisa membersihkan secara tuntas, secara paripurna itu bisa bersih sel-selnya, bisa itu tuh nggak memungkinkan karena mungkin sudah tertumpah, misalnya sudah darah mainnya tadi tumpah sampai ke perimetrum, udah menyebar kemana-mana. Belum lagi kan tiap bulan tumbuh beranak pinak, menyebar dan sebagainya, pecah lagi kan, luruh lagi kan, pecah lagi dia nyebar, tumbuh lagi seperti itu. Kalau udah grade 4 tuh biasanya sulit untuk hilang semua sel-sel endometriosisnya itu hilang, sulit juga gitu. Jadi makanya tadi Prof sudah bilang sulit untuk bisa
menjanjikan ini sembuh 100%. Beda kalau misalnya miom. Kalau miom, Dok, kalau miom bisa sembuh. Ya bisa kalau diangkat rahimnya, miomnya mau tumbuh di mana? Kan ototnya aja potnya aja udah hilang gitu ya. Kalau miom itu bisa tumbuh total. Bisa kambuh lagi, Dok. Ya kambuhnya di mana tuh, Bung? Nggak ada tempat. Nggak ada tempatnya untuk tumbuh gitu, potnya aja hilang, mau tumbuh di mana gitu. Nah, itu kalau miom, nyeri karena miom bisa hilang karena tingkatnya ya miom nyerinya oleh karena ototnya yang mendesak, ototnya yang membesar dan sebagainya. Ini diangkat nggak cuma miomnya, tapi diangkat rahimnya, ya hilang semuanya. Itu bisa janjikan kalau dia nyeri karena miom itu bisa hilang 100%. Kayak kista gitu ya, Dok ya? Kista juga, kista. Mau tumbuh di mana kalau kista dipotong kanan kiri gitu. Kalau kanan ada bisa tumbuh di kiri. Kalau di kiri kistanya dipotong bisa tumbuh di kanan. Tapi kalau dipotong dua-duanya, kistanya mau ada lagi, nggak ada. Mungkin jadinya miom misalnya gitu. Oh, itu beda lagi. Nah, itu kalau miom ya diangkat aja semua. Jangan kalau miom cuma diangkat miomnya tok, nanti ya bisa tumbuh lagi ya, gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau yang miom itu udah punya anak, mau punya anak lagi enggak gini-gini, ya udah beri saya angkat caranya enggak gitu, diangkat ke rahimnya, karena ada kemungkinan kalau cuma diangkat miomnya tok nanti tumbuh lagi. Ya, ada juga pasien itu yang nggak bisa hamil karena miom ya, karena miom, diangkat miomnya tok, pas hamil ada miomnya. Terus gimana, Dok? Ya tetap nggak apa-apa, hamil dengan miom, hamil itu nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Nah, kalau yang endo tadi ketika melahirkan kemudian hilang. Nah, ada kemungkinan hilang, ada kemungkinan berkurang lah ininya karena tubuh ada waktu untuk istilahnya tubuh juga ada mekanisme sistem imun untuk melawan benda asing ya. Betul. Jadi kalau sel endometrium di luar itunya kan dianggap benda asing tadi, makanya timbullah peperangan tadi, timbul sel radang nyeri-nyeri tadi itu karena dalam rangka melawan. Ada perlawanan dari sel endometrium tadi yang di luar sama sistem imun. Nah kalau ini nggak gendut, nggak besar karena siklusmen ya, kan berhenti kan siklusmennya, jadi ada waktu untuk penyembuhan. Nah. Jadi ya sebenarnya yang namanya darah haid itu kan darah kotor yang memang harus dikeluarkan ya, harus Dok, keluar setiap ya. bulan rutin ya, Dok ya. Sel endometrium yang luruh. Iya betul. Bahayanya kalau misalnya tidak keluar malah imbasnya ke tubuh kita juga ya, Dok. Betul. Makanya kalau ada kelainan-kelainan yang bikin darahnya nggak ngalir ke pembalut tapi malah ke atas atau malah meresap ke dalam otot rahim, lah itu yang jadilah pemicu utama terjadinya endometriosis tadi. Ya. Semoga tercerahkan ya Sobat Sehat. Nah mungkin Sobat Sehat yang ingin berkonsultasi atau berobat ke RSUD Merah Putih, mungkin diulang, Dok, ke klinik apa, jadwalnya hari apa? Oke, jadi bisa ke klinik kebidanan di kandungan di lantai 2 di Rumah Sakit Merah Putih ini di setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pagi jam 8 sampai selesai. Kemudian di Jumat siang ya sampai sore itu dari jam 13 sampai jam 16 seperti itu. Oke, kalau misalnya Sobat Sehat ingin berkonsultasi dengan Dokter Danu, sebenarnya klinik kebidanan ini tiap hari ada, Dok? Ada. Jadi ada Dokter Nungki, kemudian ada Dokter Riki juga tiap kita Senin sampai Sabtu pagi sore. Iya, ya. Pagi sore ada terus semua. Oke, begitu. Sobat Sehat yang ingin memeriksakan diri ke RSUD Merah Putih bisa mendaftarkan diri langsung melalui loket pendaftaran atau online melalui Klik MP dengan website s.id/rsudmp sebelum hari periksa. Dan untuk pasien BPJS pastikan sudah dapat rujukan ya dari Vaskes tingkat pertama. Jika sudah mendaftar online, pasien datang di hari pemeriksaan 30 menit sebelum periksa harus sudah check-in di lobi. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Sehat bisa menghubungi layanan informasi RSUD Merah Putih di WhatsApp dengan nomor 0811258600 atau telepon customer service di 0293-320-2654. Dan jangan lupa ya Sobat Sehat follow Instagram @RSUD Merah Putih untuk mengetahui informasi layanan kesehatan terbaru. Sebelum kita tutup podcast kali ini nih, Dok, ada pesan nggak yang disampaikan kepada Sobat Sehat semua atau terutama kepada para wanita yang mungkin sedang berjuang dengan endometriosis? Silakan, Dok. Ya, jadi untuk wanita-wanita yang lagi menderita istilahnya dengan nyeri haid atau mungkin endometriosis ya, jangan takut atau mungkin jangan menyerah. Ini kita sudah di berbagai simposium, berbagai seminar kita sudah mengembangkan obat-obatan hormonal yang juga memberikan hasil yang positif ya, untuk satu mengurangi nyerinya, tapi juga tidak berimbas karena ini hormonal ya, tidak berimbas ke infertilitas seperti itu. Jadi obat-obatan ini sudah sudah mulai masuk di Indonesia, sudah mulai diindukan di kota-kota besar ya.
mungkin di Jogja, Semarang, Jakarta, Bandung sebagainya untuk diberikan ke yang perawan. Karena yang apa namanya, ya walaupun yang sudah punya anak, saya juga pengen seperti itu ya, tapi kalau yang ini cuma larinya ke yang kita lebih aware tuh yang ke yang masih belum menikah dan belum masih punya anak ya. belum punya anak, udah menikah tapi masih belum punya anak, karena dengan endometriosis ini, dengan pengobatan ini ya, karena ini juga nyeri kronis tadi ya, nyeri kronis kan perjalanannya juga panjang, yang lama pengobatannya juga, mungkin pengobatan hormonal ini memerlukan waktu sampai 3 sampai 6 bulan untuk memberikan dampak atau mungkin hasil tadi untuk mengurangi tadi ya pertumbuhan dari sel endometriosis tadi, sehingga kalau sel endometriosis itu berkurang, otomatis radang atau sel nyeri-nyerinya juga berkurang, otomatis nanti kemungkinan untuk terjadinya hamil lebih besar seperti itu. Jadi segeralah berobat, karena sudah apa namanya, tidak hanya kita kasih anti nyeri atau apa gini-gini, kalau misalnya ini kita bisa kasih hormonal yang aman. Gitu. Luar biasa sekali dokter. Sobat Sehat, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih dokter atas informasi yang sangat menarik kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Sehat semua. Terima kasih Sobat Sehat sudah menyimak musik episode ke-31. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Selamat siang dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.